Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segenap puji dan syukur yang sebenarnya, yang sejati kepada pemiliknya Allah Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan rahmat, kasih sayang, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk duduk di masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan kegiatan kajian keislaman untuk menambah ilmu-ilmu keislaman kita, dan selanjutnya kita berupaya mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, pada kajian pekan yang kedua ini, sebagaimana yang telah kita agendakan, adalah membahas, mengkaji, menelaah hadis-hadis Nabi dari kumpulan kitab hadis yang bernama At-Taj, Mahkota Hadis, di mana dalam kitab ini dicantumkan seluruh hadis-hadis Nabi yang pokok atau yang penting untuk diketahui oleh semua umat Islam. Dan pada bulan yang lalu pembahasan kita sudah sampai kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan la yaqbalullahu ila dinal Islam. Allah tidak akan menerima agama kecuali hanya Islam. Ini yang dibahas pada pekan kedua bulan yang lalu. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang mencari agama di luar Islam itu tidak akan diterima, alias ditolak, dan di akhirat orang itu termasuk orang yang merugi. Ya, itu surat Ali Imran ayat 85 yang sangat jelas. Jadi dalam hal ini menurut Al-Quran, menurut hadis-hadis, bahwa agama yang benar itu hanya Islam. Jadi kebenaran hanya ada di dalam Islam. Kemudian orang yang akan selamat juga orang yang menganut Islam. Jadi keselamatan ada di dalam umat Islam. Kebenaran agama ada dalam Islam. Keselamatan umat manusia adalah umat Islam. Ini akidah yang sudah menjadi harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun akidah ini mendapat tantangan yang cukup serius ya di zaman modern sekarang ini, di mana sekarang banyak paham-paham yang ditawarkan untuk mengatasi kemajemukan agama. Itu ada paham yang bertentangan dengan akidah Islam. Ada di antaranya paham nihilisme, Pak. Nihilisme itu artinya semua kebenaran agama itu tidak ada. Jadi tidak ada agama yang benar. Jadi semua salah. Jadi yang benar adalah yang tidak beragama itu. Ini berangkat dari kenyataan banyak agama yang saling berbeda, yang bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga mereka itu mengambil kesimpulan karena bertentangan maka semuanya salah. Ya ibarat orang yang kebingungan ketika mau memilih celana, Pak. Celana yang hitam itu
disebut bagus juga, yang putih bagus, yang merah bagus, bingung akhirnya tidak pakai celana itu. Nah, ini orang yang nihilisme Pak, jadi menafikan, menganulir semua kebenaran agama. Jadi agama itu tidak ada yang benar, semuanya salah. Nah, bertolak belakang dengan paham ini adalah paham yang mengatakan semua agama itu benar secara relatif. Ini yang dikenal dengan istilah relativisme atau pluralisme. Jadi mereka mengatakan agama-agama itu benar secara relatif, dan setiap orang yang beragama itu mendapatkan keselamatan. Jadi kebenaran ada pada tiap agama dan keselamatan ada pada setiap umat yang beragama yang taat menjalankan agamanya masing-masing. Nah, ini jelas dua aliran pemikiran yang berkembang dewasa ini yang ditolak oleh Quran dan hadis. Jadi kalau Quran hadis mengatakan nihilisme itu keliru, semua agama salah itu keliru. Kemudian relativisme atau pluralisme juga keliru, mengatakan semua agama benar juga keliru. Yang benar adalah hanya satu agama yang benar, yaitu Islam, dan agama-agama di luar Islam dipandang sebagai agama yang batil atau agama yang keliru. Ini hadirin. Nah, kita akan bacakan hadis Nabi terkait dengan masalah ini. Ada dua hadis ya yang akan dibahas malam ini. Hadis yang pertama saya bacakan, an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "U'titu, aku telah diberi oleh Allah khamsan 5 perkara. Lam yu'tahuna, yang tidak diberikan 5 perkara itu ahadun kepada seorang pun qabli, sebelum aku." Jadi hadis ini berbicara tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan semua nabi-nabi sebelum beliau. Di mana beliau mengatakan, aku diberi 5 hal, 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Hanya aku saja. Nah, apa saja yang 5 itu? Pertama, kata beliau, nusirtu birrubi. Nusirtu, aku diberi pertolongan oleh Allah, birrubi, dengan rasa takut. Rasa takut yang ada dalam hati musuh. Masirota syahrin, pada jarak sebulan perjalanan. Jadi maksud hadis ini, Nabi Muhammad SAW itu memiliki keistimewaan sebagai orang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sampai disebutkan, kalau Nabi dengan musuh berada pada jarak sebulan perjalanan, ini dengan jalan kaki, kira-kira dari Bandung kemana tuh sebulan perjalanan ya? Dari Bandung ke Surabaya kira-kira? Ya kira-kira boleh aja Pak, kalau salah kan kira-kira ini. Jadi kalau Nabi ada di Bandung, musuh di Surabaya, nah begitu musuh mendengar Nabi di Bandung, mereka gentar, takut Pak. Ngeper, waduh Muhammad ini musuh yang sangat hebat nih, saya takut, itu ketakutan. Itu hanya ada pada Nabi Muhammad SAW, tidak ada pada Nabi yang lain. Apalagi pada kita ya, nah, kita boro-boro ditakuti kan, kita yang takut bahkan. Ya, jadi sejauh sebulan perjalanan musuh sudah ngeper Pak, sudah gentar, takut kalau mendengar ada Muhammad SAW. Beliau seorang manusia yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, itu yang pertama. Makanya di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW itu setiap peperangan yang dipimpin oleh beliau selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itu selalu.
Meskipun secara kuantitas jumlah pasukan itu di bawah pasukan orang kafir. Dari segi peralatan perang juga jauh lebih minim daripada peralatan orang kafir. Belum lagi bekal makanan. Tapi ya itulah, karena pimpinannya adalah Nabi akhir zaman, musuh-musuh itu ketakutan dan akhirnya kalah dalam peperangan. Memang ada sih dalam perang Uhud ya. Dalam perang Uhud itu ini dikatakan kalah telak sih tidak. Cuman pada akhir itu memang orang kafir tidak kalah telak hadirin. Itu terjadi ketika orang kafir itu sudah kewalahan, kalang kabut, mereka sudah lari dengan meninggalkan harta-harta rampasan, Pak. Mereka lari kan, ada yang dompet jatuh, Pak. Ada perhiasan rag-rag, Pak. Tuh sahabat tuh sibuk mengambil harta rampasan. Nah, tiba-tiba ketika sedang asik mengambil harta rampasan, ada serangan balik musuh yang begitu cepat tiba-tiba. Serangan balik yang cukup menyulitkan. Akhirnya porak-poranda, Pak, pertahanan umat Islam. Bahkan Nabi pun mengalami luka yang cukup parah waktu itu. Hampir meninggal dunia ya Nabi itu dalam perang Uhud. Itu perang yang paling buruk yang dipimpin oleh Nabi. Tapi secara umum ya kemenangan tetap di pihak umat Islam. Ya ini, jadi pertama aku ditolong oleh Allah, ada rasa takut yang tumbuh dalam hati musuhku pada jarak 1 bulan perjalanan. Waduh, luar biasa. Yang kedua wajuilat dan dijadikan li bagiku. Al-ardu, bumi ini, masjidan, sebagai masjid. Maksudnya apa? Aku itu diberi keistimewaan, umatku itu boleh menggunakan bumi sebagai masjid, tempat sujud dan tempat sholat. Kalau umat-umat Nabi yang lain, mereka ibadah pada tempat khusus. Ya ada gereja, ada sinagog, ada pura kan. Tapi kalau umat Islam boleh di bumi manapun dia untuk mendirikan sholat. Tidak usah di masjid saja. Makanya kalau ada bapak-bapak yang jarang ke masjid karena hadis ini. Dalilnya ini. Tuh kata Nabi juga kan, seluruh bumi kan masjid. Makanya masjid saya mah di rumah kan, di kamar kan, di kantor. Tidak usah ke muhajirin lah. Ini jelas keliru kan ya. Jadi artinya ini kebolehan untuk sholat dimanapun selama tempat itu bersih dan suci hadirin, dan tidak mengganggu orang. Jadi kalau kita sedang camping ke puncak gunung, silahkan sholat di puncak gunung. Kalau sedang naik motor tiba-tiba datang waktu sholat, silahkan sholat di pinggir jalan boleh. Di tengah jalan jangan ketabrak, Pak, jangan. Itu dimanapun kita boleh sholat ya. Kemudian wa tahuro, dan bumi ini sebagai tohur, sebagai alat untuk bersuci. Jadi permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Dalam fikih namanya tayamum. Kalau wudhu dengan air tidak bisa dilakukan, maka ganti dengan tayamum, cukup dengan tanah kan. Mandi dengan air tidak bisa dilakukan karena ada gangguan, silahkan ganti dengan tayamum, cukup dengan tanah saja. Jadi ini bumi ini seluruhnya sebagai alat untuk bersuci. Dan ini menjadi dalil hadirin bahwa yang namanya tayamum tidak mesti dengan tanah, Pak. Beda tanah dengan bumi, Pak. Jadi seluruh permukaan bumi, baik tanah yang gemur, Pak, atau tanah yang lembut, ataupun tanah yang keras, termasuk pasir, termasuk batu, itu boleh digunakan untuk tayamum. Tidak mesti dengan tanah yang debu saja, bisa dengan batu, dengan pasir. Itu menurut hadis ini. Seluruh bumi ini adalah tempat sholat dan sebagai alat untuk bersuci. Fa ayuma rajulin, maka siapapun di antara orang min umati, dari umatku ini, adrokahu sholat, dia mendapatkan waktu sholat,
falyusholli, maka sholatlah dimanapun ia berada. Jadi tidak usah mencari masjid, tidak usah mencari rumah ya, dimanapun dia bisa sholat. Itu yang kedua diri. Jadi di sini dijelaskan bahwa umat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak mengenal tayamum, Pak. Tayamum hanya dikenal pada umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa uhilat li al-gonaim. Wa uhilat, dan dihalalkan li bagi aku, al-gonaim adalah gonimah. Gonimah. Apa itu gonimah? Itu harta rampasan perang. Tapi jangan diartikan umat Islam itu suka merampas, bukan ya. Jadi kalau dalam peperangan terjadi antara umat Islam dengan orang kafir, nah ketika umat Islam sebagai pemenangnya, orang kafir sebagai orang yang kalah, maka harta milik orang kafir itu boleh dimiliki oleh umat Islam. Itu namanya gonimah. Silakan dimanfaatkan ya bagi umat Islam. Ada pembagiannya tentang gonimah ini. Ya, ini tentang harta rampasan perang. Nah, sementara kalau nabi-nabi yang lain, misalkan Nabi Musa itu berperang, Nabi Ibrahim berperang. Nah, harta rampasan milik orang kafir yang ditinggalkan itu tidak boleh diambil. Itu milik orang kafir saja. Tapi kalau nabi kita menjadi milik umat Islam, itulah gonimah. Jadi ini gonimah itu harta rezeki nomplok lah. Lewat perang dapat rezeki yang banyak. Makanya kalau kita ingin dapat rezeki yang banyak, ya jangan sungkan untuk perang di jalan Allah apabila telah memungkinkan untuk berperang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat, walam tahilu li ahadin qabli. Jadi gonimah tidak dihalalkan bagi orang sebelum aku. Yang keempat, wa utitus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Apa itu syafaat? Itu adalah pertolongan. Nabi itu diberikan wewenang untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada umat manusia yang kesulitan di akhirat nanti. Ya, sebagai contoh, ada orang misalkan hadirin yang tidak bisa masuk surga karena kurang dikit lah, nilainya kurang dikit. Ya kalau sekolah mah harusnya nilainya 6, dia mah 5,9 misalkan lah. Itu kan kurang dikit ya. Kalau di sekolah kan suka dibantu syafaat dari guru-guru, udah naik aja semua kan. Nah ini kurang dikit. Dia tuh mau ke surga kurang dikit. Nah Nabi menyampaikan syafaat, pertolongan, maka orang itu menjadi ahli surga. Ada orang misalkan hadirin lama di neraka karena dosanya banyak, tapi mendapat keringanan. Yang mestinya harus 5 tahun jadi 2 tahun lah di nerakanya. Kenapa? Itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pokoknya bantuan ya. Tapi ini yang namanya bantuan kan bukan yang utama lah. Ada bantuan BLT, bantuan langsung tunai, bansos, bantuan sosial. Tetap yang namanya bantuan kan minim. Jadi kita jangan mengenalkan syafaat Nabi. Kita harus punya bekal. Nah, jangan mengenakan saya tidak usah banyak pahala lah, nggak usah banyak amal soleh, nanti pun syafaat Nabi kan datang. Itu sama dengan orang yang menunggu. Syafaat kan ibarat tamal, menambal baju yang sobek itu syafaat. Kalau bajunya punya sobek ditamal bisa, ini nggak punya baju, namal apanya kan gitu. Jadi harus ada yang bisa ditamal atau dibantunya. Itu tentang syafaat. Dan hadis ini menegaskan Nabi yang berhak memberikan syafaat kepada umat manusia itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu dalam hadis yang panjang tentang peristiwa di akhirat, ketika umat manusia itu sedang kesulitan di mahsyar, mereka mencari Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia kan, minta tolonglah kami, mintalah kepada Allah agar kami diselamatkan. Nabi Adam, oh saya tidak bisa, walaupun saya manusia pertama, saya nggak bisa lah untuk hal itu. Coba datang ke Nabi Nuh sajalah, dijurungkan ke Nabi Nuh, Pak, didorong tuh kanu haja datang.
Hai Rasul yang pertama, itu dianggap Rasul pertama karena umat yang banyak itu umat Nabi Nuh yang pertama. Kalau umat Nabi Adam kan anak-anaknya. Tolonglah kami. Nah, Nabi Nuh bagaimana? Oh, saya tidak punya wewenang. Nggak bisa lah, coba ke sana aja ke Nabi Ibrahim. Oh, ini kan bapaknya para nabi kan. Nabi yang banyak turunannya. Datang kepada Nabi Ibrahim sama, beliau pun angkat tangan. Aduh, sorry ya. Cuman nggak bilang sorry ya. Tidak, sorry dari saya. Maaf, nggak bisa saya. Coba ke Musa. Dia kan nabi terbesar dari Bani Israel. Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat. Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keuntungannya kita menjadi umat Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak untuk mendapat syafaat beliau. Yang kelima ini kaitan dengan pembicaraan kita tentang agama yang diterima hanya Islam. Nah, yang kelima kata beliau, wa kana nabiyyu yub'asu, bahwa sesungguhnya nabi itu, nabi-nabi yang lain itu dibangkitkan, diutus ke dunia ila qaumihi khosotan, hanya bagi kaumnya saja. Jadi nabi itu hanya bersifat lokal, regional, kedaerahan. Nabi Ibrahim hanya diutus untuk bangsa Babilonia, Pak. Nabi Hud untuk kaum Ad ya. Nabi Soleh kepada bangsa Madian. Nabi Syu'aib tuh juga sama kepada bangsa tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh bangsa, kepada seluruh umat manusia. Jadi beliau Nabi internasional. Nah, wa bu'istu ilan nasi amatan, sedangkan aku dibangkitkan ke dunia ilan nasi amatan, kepada manusia seluruhnya. Beliau bukan hanya nabi bagi bangsa Arab, tapi juga bagi bangsa Mesir, bangsa Ethiopia ya, Afrika, Eropa, Amerika, Indonesia. Beliau bukan hanya bagi orang yang berkulit putih, tapi berkulit hitam, berkulit belang, kulit merah ya, sawo matang, itu semua. Bahkan di dalam Islam, jin juga, jin itu juga wajib beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, implikasinya apa? Ajaran yang beliau bawa kan ajaran Islam, itu berlaku untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Kalau agama lain itu tidak untuk seluruh umat manusia. Itu pada agama lain hanya untuk kelompok tertentu pada zaman itu. Ya contoh hadirin, contoh Nabi Musa lah. Nabi Musa itu hanya untuk Bani Israel, orang Yahudi saja. Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Nabi Pangais bungsu ya, Nabi ke-24, itu juga hanya untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Nah kalau ada ya, saudara-saudara kita yang sebangsa tapi tidak seagama, yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, agama Nasrani, itu keliru, Pak. Coba tanya yang orang Kristen, anak orang Yahudi bukan? Bukan, orang Garut. Ah, keliru. Anak orang Tasik. Anak orang mana? Orang Sukabumi, orang Madura. Nah, kalau orang Tasik, Garut, Madura tidak boleh ikut agama Nabi Isa. Karena bukan Bani Israel. Dan sudah lewat jawabannya, udah keluar sah. Nah, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Harus menjadi muslim. Nah, dalam Al-Quran surat Saba ayat 28 itu Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linas basyira wa nadhira, Pak. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau Muhammad illa, melainkan kafatalinas, untuk seluruh manusia, basyiro, sebagai pembawa kabar gembira, wanadiro, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi ini kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Nah ini menjadi bukti ya bahwa Islam itu harusnya hadirin dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman sekarang. Meskipun kenyataannya kan tidak. Kenyataannya
sebagian besar umat manusia di dunia kan menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan menolak untuk menjadi Muslim. Ini faktanya begitu hadirin. Tapi walaupun demikian, ya kita tetap harus mengingatkan kalau orang-orang itu harusnya beriman kepada Nabi akhir zaman dan beragama Islam. Tanpa itu mereka tidak akan selamat. Bukan nyingsieunan ya nih mah. Ini gitulah kenyataannya Pak. Bukan nyingsieunan nih. Nah, baik kita bahas hadis terakhir dalam bab ini. Hadis yang kedua malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata. Nah, ini hadis ini sangat penting Pak, terutama bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau kita bukan kan? Kata Nabi begini Pak, wallazi nafsu Muhammadin biadihi. Wallazi demi zat yang nafsu Muhammadin, jiwa Muhammad biadihi di tangannya. Ini namanya sumpah Pak Qasam. Maksudnya begini, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Orang Arab kalau menyampaikan sumpah ini untuk menyampaikan hal yang sangat penting Pak. Pakai sumpah ya. Ini tradisi orang Arab. Nah, kita juga sama mungkinnya di kita. Jadi kata Nabi, demi Allah yang jiwaku di tangan dia. La yasma'u bi. La yasma'u, tidak ada yang mendengar bi tentang aku. Tentang aku. Ahadun, seorang pun. Min hadhil ummah, dari umat manusia ini. Yahudiyun, baik dia orang Yahudi. Wala Nasraniun, baik dia orang Nasrani atau Kristen. Summa yamutu, lalu dia mati. Walam yu'min, dan tidak beriman. Billadzi ursiltu bihi, tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penghuni neraka. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Nah, tegas hadirin. Ya, maksud Nabi bagaimana? Demi Allah ya. Kalau kita ungkapkan dengan kalimat lain ya, siapapun ya umat manusia, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, PKI, ateis, komunis, agnostik, Pak, liberal kan. Pokoknya orang-orang yang non muslim. Siapapun manusia ini yang mendengar aku, bahwa aku itu ada di dunia dan menyeru kepada Islam, kemudian dia mati tanpa beriman. Jadi mati tapi tidak beriman kepada ajaran yang Nabi bawa. Artinya tidak menjadi muslim. Maka min ashabinar, dia itu menjadi ahli neraka. Ini dalil hadirin, kita boleh yang meyakini bahwa orang kafir yang bukan muslim itu semuanya masuk neraka Pak. Cuman kepada perorangan jangan dikatakan, hei kamu Kristen ya masuk neraka sia, jangan Pak. Cuman kita meyakini, oh ini orang-orang kafir masuk neraka. Coba lihat di dalam surat Al-Bayyinah Pak, ayat ke berapa? 6 ya Pak. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Ini ngeri Pak kalau baca ayat ini. Kalau mereka ngerti ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari ahli kitab. Ahli kitab itu penganut Yahudi atau Nasrani, Kristen Pak. Wal musyrikin, ataupun orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik itu selain Yahudi, Nasrani, Buddha masuk, Hindu masuk, Majusi masuk, Konghucu masuk, aliran kepercayaan masuk, kebatinan masuk di sana, PKI, komunis, ateis masuk. Nah,
Finari jahannama, mereka itu ada dalam neraka jahanam semuanya, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Kata Allah, ulaika hum syarul bariyah, mereka itulah makhluk yang paling buruk. Jadi makhluk yang paling buruk, yang paling jelek itu bukan oa, bukan monyet, bukan gorila, bukan buaya, tapi makhluk yang paling buruk adalah orang kafir. Meskipun secara fisik penampilan mereka menarik, meskipun mereka itu orang pintar, orang terdidik, orang kaya, terpelajar, pejabat, ya, orang terhebat, terkenal, tapi gara-gara kafir, Pak, syarul bariyah itu, hidungnya mancung, badannya tinggi, kulitnya putih, Pak, duitnya banyak, kafir, syarul bariyah. Nah, kita muslim, pendek, Pak, hidung, Pak, pesek, sangsara, hirup, muslim, itulah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Gitu. Jadi kalau kita lihat Al-Quran begitu. Nah, cuma sekali lagi ini keyakinan kita tanpa harus disampaikan secara frontal kepada mereka, Pak. Cuman kalau mereka baca Quran, mestinya mereka tersinggung, ya, tergerak hatinya. Oh, ternyata saya ini umat makhluk terburuk gara-gara kafir. Nah, hadirin waktu iman, jadi hadis ini menegaskan, ya bukan tega, ya gimana? Ini wahyu kan? Jadi semua manusia yang tidak beriman kepada aku, kata Nabi, yang tidak menjadi muslim, itu akan menjadi ahli neraka. Nah, bagaimana kalau tidak berjumpa dengan Nabi, tidak mengenal? Di sini kan layas ma'ubi, mereka mendengar aku, jadi merasakan atau mengenal adanya Muhammad. Ya kalau mereka tidak mengenal, mengapa apa? Ini kalau mengenal, sekira semua manusia sekarang mengenal, Pak, yang namanya Nabi Muhammad SAW, mengenal. Apalagi, Pak, tahun berapa ya, tahun 80 ada sebuah buku, Pak, judulnya itu The 100, Pak, 100 tokoh. Itu judulnya 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, Pak. Ditulis oleh ahli sejarah dari Amerika, namanya Michael Hart, Pak, The 100. Nah, beliau itu menuliskan 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Siapa yang paling hebat, yang paling berhasil? Ini orang Kristen Amerika. Ternyata nomor 1 siapa, Pak? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3 baru siapa ya? Isaac Newton, Pak. Bapak nomor berapa? Nggak ada, Pak. Itu sampai begitu, Pak. Jadi terkenal Nabi kita itu di seluruh dunia. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan aku tidak kenal Muhammad. Sudah terkenal hadirin. Jadi ketika mendengar Nabi Muhammad itu Nabi yang telah hadir di dunia, wajib beriman, menolak kafir, neraka. Nah, ini kesimpulan dari hadis yang mulia ini. Nah, ini kalau kita baca hadirin ya, kitab suci agama-agama lain itu sudah tercantum bahwa Nabi Muhammad itu akan datang sebagai Nabi akhir zaman. Saya punya buku, Pak, tebal, apa bukunya adalah, judulnya adalah apa ya? Berita kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci agama-agama dahulu. Tebal, Pak. Cuman sekarang lupa nyimpen, di mana, Pak? Kalau lupa nyimpen hilang, aduh, harus beli lagi. Mending kalau ada. Itu di sana, Pak, ternyata di dalam kitab suci agama manapun. Kalau kita kan biasanya dalam kitab suci orang Kristen ya, ternyata bukan hanya dalam Injil, dalam Taurat, itu dalam Weda, dalam Candrapit ya, Weda itu kitab suci agama Hindu, ada kitab suci apa ya, banyak tuh. Bahkan dalam kitab suci agama Persia kuno, kira-kira ada 7, Pak, kitab suci yang memberitakan bahwa akan datang Nabi akhir zaman kepada seluruh umat manusia. Cuma namanya memang tidak langsung Muhammad, ya macam-macam ada, ya macam-macam. Cuma data itu secara spesifik merujuk kepada pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikenal. Jadi umat Hindu, umat Buddha, orang Konghucu, kalau baca kitab suci mereka
pasti kenal Muhammad itu akan datang. Dan kalau datang wajib diimani, diikuti, wajib muslim. Nah ini buat iman. Hadis yang kedua ini jadi menegaskan bahwa siapapun umat manusia yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW atau tidak menjadi muslim, maka mereka itu tidak akan selamat, mereka akan celaka menjadi ahli neraka, Pak. Nah, tapi ya kita umat Islam punya apa, Pak? Sikap tasamuh ya. Toleransi kepada umat yang non muslim, kepada orang kafir. Jadi tidak melecehkan, tidak menghina, tidak memaksa untuk mengikuti Islam, dan tidak memerangi kalau mereka tidak mau muslim. Itu toleransi umat Islam. Makanya dijaminlah kalau umat Islam menjadi umat yang mayoritas terbanyak di sebuah komunitas, pasti kehidupan akan damai, aman dan harmonis, Pak. Sebab punya ajaran toleransi yang mendalam. Nah, sebaliknya kalau umat Islam berada di tengah umat-umat lain, umat Islam sebagai umat minoritas, sebagai umat yang sedikit, di tengah umat yang banyak yang bukan muslim, biasanya ada persoalan, ada permasalahan. Di Filipina kan bangsa Moro itu muslim. Ternyata sampai hari ini masih ada persoalan. Sebab yang mayoritas adalah orang Katolik di sana. Belum di mana, Pak? Di Chechnya ya. Di Myanmar kan, di Kashmir tuh, di Palestina, wah di mana-mana. Kalau umat Islam itu minoritas, biasanya mendapat gangguan dari umat yang mayoritas. Kalau sebaliknya, umat Islam yang mayoritas, umat yang minoritas itu akan mendapat perlindungan. Sebab Islam itu ya rahmatan lil alamin kan, rahmat bagi segenap manusia. Nah ini hadirin sekalian, masalah pentingnya kita itu memahami hal ini ya. Nah, sebab sekarang ini di tengah pergaulan yang serba terbuka, serba bebas itu, ikatan agama itu sangat longgar sekarang itu. Utamanya dalam kalangan dunia selebritis, Pak, di kalangan artis ya. Artis ya, Angguan Arifis matak panas tiris, Pak, artis itu. Itu agama itu bebas seperti pakaian. Bisa ganti seenaknya. Ada orang ganti agama karena apa? Karena menikah. Ada orang pindah agama karena urusan pekerjaan. Nah, kalau dalam Islam itu agama ini menjadi penentu nasib kita. Kalau kita ingin mendapat keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, ya peganglah Islam sampai akhir hayat kita. Jangan tergiur untuk pindah ke agama lain meskipun banyak banyak imbalan, banyak iming-iming ya. Banyak janji-janji yang menggiurkan. Kita tolak, Pak. Karena ini masalah prinsip. Demikianlah mudah-mudahan ini memperkuat akidah kita yang sejati tentang Islam satu-satunya agama yang benar, umat Islam umat yang akan mendapat keselamatan kalau mereka mengamalkan Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.